Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wakaf, kembali lagi di Wakaf TV bersama saya Hendrik, dan kali ini kita akan membahas seorang pejabat tinggi di sebuah negara, ya, di sebuah negara yang sering masuk Piala Dunia. Negaranya adalah Paraguay. Jadi di Paraguay ini memiliki seorang dubes atau duta besar untuk ASEAN, ya, yang mana duta besar ini masuk Islam, ya, jadi mu'alaf gitu. Padahal kan memang kalau kita lihat di Paraguay itu Muslim itu minoritas, ya, kalau bisa kita lihat. Tapi kok kenapa bisa dubes Paraguay ini atau duta besar Paraguay ini masuk Islam? Padahal pengaruh Kristen di sana tuh luar biasa kuat gitu kan. Saya nggak tahu. Kalau memang dia ditugaskan di ASEAN atau karena memang dia ditugaskan di ASEAN, ya saya nggak tahu, kan ASEAN juga kan banyak gitu ya, yang minoritas Islam gitu. Kita lihat aja, dengarkan ceritanya. Silakan, berikut ini. Hidayah adalah rahasia Allah. Siapapun yang Allah kehendaki mendapatkan hidayah, tidak ada yang mampu menghalanginya. Seorang dubes Paraguay untuk ASEAN bersyahadat menjadi seorang Muslim atau mu'alaf di Masjid Istiqlal di Jakarta. Kita tahu ya, Masjid Istiqlal itu di Jakarta memang terkenal sebagai masjid terbesar di ASEAN. Jadi buat kita ya harus merasa bangga ya. Ada masjid di Indonesia itu yang memang menjadi tempat wasilah hidayah atau bersyahadatnya seorang pejabat Paraguay. Hidayah inilah yang dirasakan oleh Duta Besar Republik Paraguay untuk 5 negara, yaitu ASEAN. Namanya adalah Cesar Esteban Grillon. Setelah resmi menjadi mu'alaf, ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat usai sholat Jumat di Masjid Istiqlal Jakarta pada September 2013 silam. Duta Besar Paraguay ini mengucapkan 2 kalimat syahadat disaksikan langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia pada saat itu adalah Bapak Surya Dharma Ali. Pengucapan syahadat Cesar Esteban dibimbing langsung oleh Imam Besar Masjid Istiqlal. Pada waktu itu imam besarnya adalah Kiai Haji Ali Mustafa Yakub rahimahullahu taala. Bagi Cesar tidak mudah berpindah keyakinan dari Kristen Katolik kemudian ke Islam. Apalagi status yang saat ini sedang ia sandang adalah sebagai perwakilan satu negara yang di dalamnya memiliki mayoritas penduduk beragama Katolik. Beliau mengatakan, banyak sekali tentangan dari sana-sini, tetapi saya tidak takut. Walaupun saya harus dipecat sebagai duta besar pertama Paraguay untuk ASEAN ini, insya Allah saya tetap teguh mempertahankan keyakinan saya yang sangat berharga ini. Bayangkan para sahabat wakaf, dia ketika mengenal Islam langsung merubah hidupnya. Dia tidak sama sekali mengejar-ngejar dunia lagi. Walaupun dia harus hengkang dari jabatannya, walaupun dia harus dipecat dari jabatannya, walaupun dia harus dihapuskan dari posisinya sebagai duta besar, tetapi dia tetap yang dipilih adalah Islam. Itulah Islam, yang mana Islam ini atau itu membuktikan bahwa Islam adalah betul-betul langsung dari Tuhan, ya. Bukan sembarangan agama ini. Cesar menjelaskan, sebagai seorang dari negara barat, dia mengaku tidak terlalu akrab dengan Islam. Banyak kesalahpahaman publik di negara-negara barat tentang Islam, memprovokasi untuk Islamofobia atau kebencian agama. Ia mengatakan Islam adalah agama yang indah, penuh hikmah dan harmonis. Islam adalah agama kasih dan damai. Namun demikian, menurutnya, Barat memiliki banyak stereotip dan miskonsepsi tentang Islam yang disebabkan oleh media, propaganda, dan hasutan. Islam sering dipandang sebagai ekstremis, teroris, atau agama keras. Banyak orang Barat membenci Islam dan tidak mau mengakui ajaran yang benar. Beliau mengatakan banyak orang Barat tidak mengakui ajaran agama yang benar, ya. Beliau sudah mengatakan bahwa Islam ini adalah agama yang benar, bukan paling benar.
Jadi beliau ini bukan orang sembarangan, seorang duta besar yang pasti dia itu mencari tahu tentang Islam. Kemudian dia memberikan atau mendapatkan kesimpulan seperti itu. Jadi, buat para sahabat wakaf, udah deh. Kalau misalkan dengar bahwa Islam itu jelek, radikal, jahat, tukang kawin, dan lain-lain, nggak usah denger deh. Ya, ini langsung nih, pejabat nih, orang pinter nih yang ngomong nih. Ya, sebelumnya saya pernah juga kan ngomongin tentang orang-orang pintar yang lain yang memberikan kesaksian tentang Islam, ya kan? Miss Universe dan lain-lain, seperti itu ya. Sampai di titik tertentu, salah seorang anaknya dari pasangan mantan istrinya memberikan sebuah buku berjudul A Brief Guide to Islam, History, Faith, and Politics, The Complete Introduction, yang ditulis oleh Paul Griff. Ia mengatakan, ayah harus membaca ini. Kemudian setelah saya baca, saya menemukan Islam yang sebenarnya, sebuah persaudaraan sejati. Melalui buku tersebut, Caesar menemukan Islam tidak seperti yang dijelaskan oleh banyak sekali media-media barat. Ia mengatakan, Islam adalah agama yang indah, penuh hikmah dan harmonis. Islam adalah agama kasih dan damai. Cinta adalah salah satu prinsip manusia yang paling mulia, dan sifat-sifat yang menumbuhkan semangat interaksi, solidaritas, serta kerjasama juga menambahkan kasih sayang dalam jalinan hubungan manusia dan hubungan kepada Tuhannya. Menariknya, penulis buku tentang Islam yang dibaca Caesar ini adalah seorang ateis, tidak mempercayai keberadaan Tuhan. Ia bukan dilahirkan menjadi muslim, dai atau keturunan bangsa Arab. Tujuan sang penulis adalah semata untuk menginformasikan apa itu Islam. Caesar mengatakan, itulah sebabnya saya pikir dia ini atau penulis ini pasti objektif dalam menulis buku tentang Islam. Karena sebagai seorang ateis yang tidak memiliki kepentingan untuk mempromosikan Islam, dan apa yang ia lakukan hanya menggambarkan fakta dan kebenaran tentang Islam. Saya yakin Paul Griff dalam buku ini menginformasikan pembaca tentang Islam secara objektif. Bayangkan sahabat, seorang ateis mengakui kalau Islam itu agama yang indah, harmonis, cinta, dan damai, serta kasih. Jadi kalau kita lihat orang-orang non-muslim, baik itu Kristen dan lain-lain, kalau misalkan ada propaganda-propaganda seperti itu, hasutan-hasutan agar kita bisa meninggalkan Islam, wallahi itu adalah bullshit. Wallahi itu adalah bacot kalau bahasa orang sekarang ya. Jadi orang ateis sendiri mengakui kalau Islam itu adalah agama yang indah. Bayangkan. Berbanding terbalik seperti orang-orang yang telah mempropaganda Islam, memonsterisasi Islam seperti sekarang ini. Orang jenggotan, orang celana cingkrang, orang pakai jubah, pakai gamis, pakai kerudung panjang, pakai baju besar, itu dianggap berbahaya dan menyimpan bom. Saya rasa kalian harus sadar bahwa orang-orang itu adalah bullshit. Dari buku itu, Caesar benar-benar memahami bahwa hanya Islam yang secara tegas mendeklarasikan bahwa Allah itu satu, esa, dan tidak ada tandingan atau sesuatu apapun yang dapat menandinginya. Ia menggambarkan proses hijrah spiritualnya sejak membaca buku itu. Ia ingin mengenal lebih jauh tentang Islam. Kemudian, atas kehendak Allah, bertemulah Caesar dengan Julie Setiohadi. Kepadanya, ia mengatakan ingin mengenal Islam lebih jauh. Akhirnya, wanita ini menganjurkan dia untuk mencoba menjalani dahulu kehidupan sebagai seorang muslim. Pada bulan Ramadan, tahun 1434 Hijriah lalu, ia ikut berpuasa. Caesar menuturkan sebulan dia hanya batal 2 kali. Sampai satu hari, dia mengunjungi Masjid Dian Al-Mahri, atau yang terkenal dengan nama Masjid Kubah Emas, yang berada di Depok, Jawa Barat. Saat sedang mengagumi arsitektur masjid yang megah, seorang tukang foto menghampirinya. Dari seorang tukang foto, Caesar mengaku terpanggil untuk memeluk Islam. Caesar mengatakan, dia bertanya, "Tuan, apakah Anda Muslim?" Dia seperti malaikat yang dikirimkan Allah untuk saya. Dia membimbing saya soal Islam. Disitulah keyakinan saya semakin kuat untuk menjadi seorang Muslim. Lalu ia ikut berbuka puasa di masjid itu, dan ia
merasakan kehangatan yang luar biasa. Ia mengatakan orang-orang sangat ramah kepadanya. Kemudian itulah yang membuat dia tersentuh. Dia tidak merasa sebagai orang asing loh. Padahal dia berperawakan bule pada saat itu. Sejak mengucapkan syahadat, ia lalu berkomitmen untuk menginformasikan kepada penduduk di negaranya, khususnya, dan akan menunjukkan kepada mereka bahwa Islam tidak seperti apa yang sejauh ini dilaporkan atau diberitakan oleh media-media barat laknatullah yang membenci Islam. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menunjukkan apa itu Islam, bagaimana cara hidup Islam, dan saya harus menjadi contoh, ujar Caesar. Melalui Islam juga, kisah cinta Caesar dengan Yuli dimulai. Pasangan itu akhirnya menikah pada November 2013. Beliau mengungkapkan bahwa Islam itu ternyata agama yang indah, mengatur segala sendi kehidupan, dan jauh dari seperti apa yang digambarkan oleh kelompok-kelompok tertentu di barat. Sejak awal, ia berpendapat bahwa Tuhan itu Maha Kuasa dan Esa. Ini sesuai dengan konsep asli agama-agama keturunan Ibrahim, dan itu terlihat bagaimana nama-nama Tuhan di dalam agama Ibrahim. Ia mengatakan dalam Yahudi Tuhan disebut Elohim, dalam Kristen disebut Allah, dan di Islam disebut Allah. Belakangan ini Caesar benar-benar memahami hanya Islamlah yang secara tegas mendeklarasikan bahwa Allah itu satu dan tidak ada tandingannya atau keturunan yang dapat menandinginya. Dari sinilah ketertarikannya terhadap Islam, ujar Yuli, istri Caesar. Setelah menyampaikan ketertarikannya tersebut, Caesar pun memutuskan untuk mempelajari Islam lebih mendalam. Keseriusan Caesar mendalami Islam ini terlihat ketika ia memutuskan mengenal Islam dari imam besar Masjid Istiqlal kala itu, yaitu Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub rahimahullahu ta'ala. Imam besar Masjid Istiqlal pada saat itu, Kiai Haji Ali Mustafa, mengatakan sejak awal sudah terlihat keseriusan Caesar untuk memperdalam Islam. Keseriusannya ini pun ditunjukkan dengan menghafal bacaan 2 kalimat syahadat. Dia sebenarnya sudah bersyahadat dengan berusaha menghafal berkali-kali kalimat syahadat tersebut. Ini terlihat ketika pengucapan syahadatnya di Istiqlal. Caesar tidak menghadapi masalah dalam pengucapannya. Menurut Ali, inilah hidayah Allah yang diberikan kepada Caesar, seorang duta besar Republik Paraguay untuk Indonesia dan 5 negara ASEAN lain. Hidayah ini tidak mampu ditolak dan dihalangi, karena ini keajaiban yang diberikan Allah kepada umat manusia. Baik sahabat wakaf, itu tadi Caesar, seorang duta besar yang mana memang dia memeluk Islam ya karena proses berpikir, karena proses mengamati, karena proses mencari. Bukan seperti agama lain ya, saya tidak menyebutkan, yang berusaha dimasuk-masukkan ke dalam logika, padahal tidak sesuai dengan logika dan pikiran manusia. Karena di dalam Islam silahkan, bahkan dibuka seluas-luasnya oleh Allah sebagai pencipta agama Islam untuk berpikir atau berpikir tentang Islam, tentang agama Islam, apakah masuk akal atau tidak. Jadi buat saudara-saudaraku yang non-muslim, baik dari Kristen, Buddha, bahkan ateis yang menonton video ini, silahkan berpikir, gunakan otak dan akal kalian untuk mencari sebuah kebenaran agama. Jangan sampai kita menyesal. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa like, komen, dan share konten ini jika memang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu hambatan di jalannya, ya ini nih. Nah ini salah satu. Hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga tinggi, besar ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Sinten, Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik, kita aman. Pada saat air surut, maka kondisinya kita harus berhati-hati. Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju
menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai. Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran. Luar biasa. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa pondok ini sangat dibutuhkan karena memang di sini sangat minim akan bahkan mungkin bukan lagi dikatakan minim, memang tidak ada lembaga semacam pondok pesantren yang berdiri di Desa Nangatempunak ini. Yang kedua adalah kerusakan akidah. Ya, jadi di sini jika tidak ada pesantren ini rusaknya luar biasa. Apalagi memang pemurtatan sangat kuat di Desa Nangatempunak ini. Jadi memang misionaris-misionaris itu masuk kemari itu dengan materi yang kuat, ya, dengan iming-iming yang kuat. Dengan adanya pondok pesantren ini mengkader anak-anak para mu'alaf, ya, dari suku Dayak yang berasal dari pedalaman ini sangat mudah. Jika mereka sudah belajar agama, kemudian mereka sudah paham dengan agama dan mereka sudah hafal Quran, mereka akan kita kembalikan ke kampung-kampung mereka. Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita bebaskan untuk pembangunan atau perluasan pondok tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir dan luasnya kurang lebih 4 hektar, dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri, kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport, membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah SWT, harta kita, lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah SWT dari seluruh musibah baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.